Bertempat di Stadion Wembley London, dua negara top Eropa, Inggris dan Italia beradu kekuatan dan strategi dalam laga final Piala Eropa 2020 pada Senin dini hari kemarin, 12 Juli waktu Indonesia. Masing-masing negara punya misinya sendiri. Gareth Southgate ingin membawa The Three Lions memenangkan Piala Eropa pertamanya sepanjang sejarah. Sementara itu, Roberto Mancini bernafsu memberikan gelar kedua bagi Gli Azzurri pada ajang ini, seraya membuktikan bahwa mereka sudah bangkit dari keterpurukan pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2018. Bermain di kandang sendiri membuat Inggris berada di atas angin, namun Italia yang sedang ada dalam tren positif 33 laga tak terkalahkan mustahil untuk dipandang sebelah mata. Di laga final Euro 2020, Italia dikejutkan oleh gol cepat dari Luke Shaw pada menit ketiga setelah menerima umpan dari Kieran Trippier. Narasi "Football is coming home" menggema luar biasa. Gegap gempita jelas menyelimuti masyarakat Inggris ketika melihat The Three Lions unggul. Naasnya, momen itu juga menjadi batas akhir kebahagiaan mereka. Lewat permainan yang terstruktur, Italia dapat mendikte permainan lawan dengan baik setelah gol tersebut. Sampai akhirnya berawal dari sepak pojok yang didapat pada menit ke-68, situasi kemelut berhasil diciptakan di depan gawang Jordan Pickford. Di titik inilah Leonardo Bonucci hadir dan melesatkan gol penyama kedudukan yang membawa laga berakhir dengan skor 1-1 di waktu normal dan 2 kali perpanjangan waktu. Pada akhirnya, Italia membuktikan bahwa mereka lebih baik dibandingkan Inggris. Gelar kedua berhasil diangkut ke negeri pizza setelah unggul melalui adu penalti 3-2. Italia keluar sebagai juara dan membuat sepak bola beralih ke Roma. Namun kita tidak akan membahas tentang juaranya Italia dan kebahagiaan mereka setelah memenangkan Piala Eropa keduanya, melainkan membahas satu nama yang mencuat di skuad juara timnas Italia sepanjang Piala Eropa 2020. Ia adalah gelandang 23 tahun milik Juventus, Federico Chiesa. Chiesa merupakan satu nama yang berpengaruh di timnas Italia. Ia memulai turnamen dengan hanya duduk di bangku cadangan. Hingga seiring berjalannya waktu, ia mampu menjadi pilihan utama hingga mengantarkan Italia menjadi juara. Chiesa merupakan winger andalan Juventus. Juventus meminjamnya sejak musim 2020-2021 dari Fiorentina dengan opsi pembelian. Musim impresif bersama Juventus akhirnya membuatnya memenangkan tempat di skuad Italia. Meskipun belum menjadi pilihan utama untuk Roberto Mancini, Chiesa dapat menjadi opsi pembeda. Chiesa sempat rutin masuk 11 utama ketika Italia melakoni edisi perdana UEFA National League. Setelah itu, setahun belakangan, ia lebih sering menjadi pelapis Federico Bernardeschi, kemudian Domenico Berardi, bahkan hingga Piala Eropa 2020 bergulir. Di fase grup, Chiesa hanya tampil 1 kali sebagai starter saat menghadapi Wales. 3 pertandingan lainnya hingga perempat final, ia selalu sebagai pemain pengganti. Namun, fakta bahwa ia tak menjadi starter di Piala Eropa sama sekali tak mengganggunya. Ia lapang dada menerima peran sebagai super sub. Pelatih memilih 11 dari kami. Tapi seperti yang saya katakan pada masa lalu, kami adalah 26 pemain pilihan dan malam ini kami menunjukkannya. Inilah mengapa pelatih meminta para pemain yang duduk di bangku cadangan untuk mengikuti pertandingan secara cermat, untuk masuk dan membuat perbedaan, kata Chiesa. Pada akhirnya, keraguan Roberto Mancini akan Chiesa berbalik menjadi sebuah kepercayaan. Di 16 besar, Chiesa mencetak 1 gol kala menghadapi Austria dan harapan Mancini akan Chiesa meninggi. Ia terus diturunkan sebagai starter saat menghadapi Belgia di perempat final dan Spanyol di semifinal. Penyerang sayap Juventus itu pun membayar kepercayaan tersebut dengan lunas. Malah di pertandingan semifinal kala menghadapi Spanyol, Chiesa tampil apik sepanjang 170 menit berada di lapangan, termasuk ketika mencetak gol untuk memecah kebuntuan timnya di babak kedua. Gol ini lahir dari proses yang cukup cantik. Dengan gaya khasnya, Chiesa melepas tembakan melengkung ke tiang jauh yang tak bisa dijangkau oleh kiper lawan. Ia terpilih sebagai pemain terbaik di pertandingan ini, dan tidak ada alasan untuk tidak menurunkannya di laga final saat kontra Inggris. Setidaknya penampilan apik Chiesa membuat Roberto Mancini, sang allenatore Italia, seperti berada di mesin waktu.
Melihat Federico, anak asuhnya, yang mengingatkannya pada sosok ayah dari Federico Chiesa, Enrico Chiesa, yang merupakan rekan setimnya di Sampdoria. Di final, di hadapan pendukung lawan, Italia tak gentar, dan Mancini kembali memberikan kepercayaan kepada Federico untuk bisa menjadi sayap kiri Italia. Pada akhirnya, Federico Chiesa memang tak bisa tampil hingga akhir pertandingan. Namun, ia punya peran penting di balik keberhasilan Italia menjadi juara Euro 2020. Sosok Chiesa jadi salah satu pemain yang menonjol kala situasi penuh tekanan saat Italia tertinggal 0-1 dari Inggris. Chiesa seolah tak mengalami tekanan dan demam panggung dalam laga berat tersebut. Chiesa terus berlari ke sana kemari untuk membuka ruang di saat Ciro Immobile tak bisa melakukan apa-apa di bawah tekanan Harry Maguire dan John Stones. Pengamat teknis UEFA, Gianfrancois de Mergue, secara khusus menyoroti aksi Chiesa di sisi sayap Gliajuri. Dia tampil energik dan selalu mencari celah untuk membuat umpan silang, performa yang sangat konsisten, ujar Gianfrancois de Mergue sebagaimana dikutip dari UEFA. Pada akhirnya, Federico Chiesa akan lahir sebagai bintang baru Italia, memulai dari bench dan mengakhiri sebagai pahlawan. Dengan usia 23 tahun, karir menakjubkan Federico Chiesa baru saja dimulai. Dan untuk Italia, mereka berhasil membuat dewa sepak bola berpihak kepada mereka. Alhasil, football is not coming to home, but to Roma. Sampai jumpa di informasi-informasi unik dan menarik lainnya seputar dunia sepak bola, dan salam olahraga.